Seumur-umur dia nggak pernah ngomong aku. Saya aja nggak pernah. Gua sama dia itu ya gua lu. Tapi ketika di situ dia ngomong sambil nangis, kalian aja yang turun, biarin aku di sini. Kayaknya kita butuh bantuan deh. Mendingan 2 orang jalan duluan buat minta bantuan sama pos ranger, Bang. Ternyata kenapa dia mau jalan duluan? Yang dia lihat gue tuh ber-11 orang itu jalan di tempat. Kalau temen lu sampai ngencing di sini, gue bakal bikin kayak lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini teman-teman semua, lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya tentunya saat pendakian gunung. Di samping saya sudah ada Bang Ibnu lagi. Wah, Bang Ibnu lagi. Oke. Wah, sehat dong, Bang ya? Alhamdulillah. Abang gimana kabar, Bang? Sehat, alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Siap, Bang. Nah, jadi teman-teman semua, Bang Ibnu ini sudah pernah cerita, Bang ya. Benar. Ketika mendaki Gunung Gede melalui jalur Salabintana. Jadi teman-teman semua yang belum nonton silahkan tonton dulu. Linknya ada di pojok kiri atas ini. Dan Bang Ibnu juga merupakan salah satu konten kreator horor. Asik. Namanya apa sih, Bang? Timur Misteri. Timur Misteri. Nah, jadi Timur Misteri. Misteri berarti horor tuh, Bang ya? Horor. Horor apa aja sih, Bang? Kalau kita random, Bang. Oke. Pokoknya yang berbau-bau horor masuk. Oke. Naik gunung, kos-kosan, apartemen, hotel, check-in, open boat. Jadi teman-teman semua ya yang pengen mendengarkan cerita horor yang bukan cuma naik gunung, bisa kalian mampir dan wajib ya mampir habis nonton video ini nih langsung ke channelnya Bang Ibnu yaitu Timur Misteri. Ceritanya juga banyak sekali yang bikin kita merinding disco, Bang. Yoi kan. Koplo, Bang. Koplo, merinding koplo gitu kan. Ini yang ini ntar koplo lagi nih. Merinding koplo dan juga ada yang meledak gitu, Bang ya. Iya. Yang apa tuh, Bang, yang baru-baru itu, Bang? Di Gunung Lawu tuh, Bang. Gunung Lawu tuh, Bang. Moro Kandang. Wow, itu teman-teman semua gokil. Jadi sekali lagi nggak bosan-bosannya saya ingetin habis nonton video ini langsung mampir ke channelnya Bang Ibnu yaitu Timur Misteri. Link ada di bawah video teman-teman semua. Oke, Bang, kalau yang cerita pertama kali itu kan Gunung Gede, Bang. Kalau kesempatan kali ini cerita Gunung Gede lagi atau Pangrango atau mana nih, Bang? Masih di gunung favorit. Mana? Gunungnya para karyawan Jakarta, Bang. Mana, Bang? Gunung Gede lagi. Walah. Gunungnya karyawan Jakarta. Oke, karyawan Jakarta. Kenapa bilang kayak gitu, Bang? Ya karena waktunya bisa ditempuh dengan singkat. 1 minggu. Iya. Oh, maksudnya liburan Sabtu Minggu masih dapat. Oke. Masih Berarti bisa naik gunung lah. Naik gunung lah. Kejadiannya sama gak, Bang? Kayak tahun sebelumnya tuh. Ini lebih beda sih. Di Gunung Gede ini temen yang nyaksiin penemuan ini ya. Jadi dia tuh ketemu sama buto merah bisa kita bilang ya. Yang tingginya tuh rata sama Gunung Gemuruh yang di sebelahnya Gunung Gede. Dia ngeliat. Gede banget. Jadi ini teman serius nih ya. Ini ketika Bang Adu mau cerita, saya nggak tahu tentang ceritanya. Ini pure saya belum ngasih kisi-kisi. Belum ngasih kisi-kisi. Di depan pun kita ngobrol nggak ada ngobrol kisi-kisi. nggak ngobrol ini ya. Iya. Tapi ngobrol ngalor ngidul. Iya. Sharing ketika Bang Ibnu hampir tingginya kayak Gunung Gemuruh. Gunung Gemuruhnya kalau kita ngeliat dari surkan tuh tinggi, Bang. Iya, rata lah sama Gunung Gede. Sama Gedenya. Puncak Gede ya. Sama Puncak Gede itu hampir rata. Ya, hampir rata betul. Iya. Itu segitu. Segitu yang dia lihat gitu. Buta Merah. Iya. Itu gede gitu, Bang. Iya, jadi yang dia cerita ya. Jadi langkahnya si Buto ini dari Surya Kencana ke Kandang Badak itu 1 langkah. Anjir. 1 langkah, gue ngebayangin sih. 1 langkah itu jauh loh kalau ukuran manusia, Bang ya. Jalan tuh lumayan lah gitu. Lumayan itu dari
Surya Kencana ke kandang badak itu kan, kita kalau dari Gede mau turun ke badak itu kan melimpir kan. Melimpir. Nah itu dia tuh selangkah. Dek. Jadi si teman ini dia pas ada kejadian di kandang badak itu, dia ngeliat sosok itu pindah ngikutin kita gitu. Buta merah, oke ini. Saya makin penasaran nih Bang ceritanya. Tahan dulu Bang ya. Siap. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Nah jadi ceritanya ini tuh gua ngedaki tapi ngikut dari rombongan temen Bang. Jadi sebagian teman-teman ngedaki saat itu nggak banyak yang gua kenal, dari teman ke teman lah. Ya gua ngikut sama orang-orang Jakarta Selatan nih, khususnya di daerah Jati Padang. Nah mereka nih yang ngerencanain pendakian ini nih. Gua kenal di situ Surya sama si Awal. Dia berdua ini yang ngajak gue naik gunung gitu kan, karena mereka ngelihat gue sering naik gunung. Jadi mereka udah pada pernah, tapi buat ke Gede ini nggak banyak lah pendakiannya ke Gunung Gede gitu kan. Karena kita suka ngeliat di status WA kan, gue sering naik gunung. Nah dia ngajak nih, Bang, kita mau naik nih, ikut nggak gitu kan. Ya udah, gue datang nih ke tongkrongan dia kan buat ngejelasin, mastiin gitu berangkatnya kapan gitu. Nah gue berangkat, ternyata yang ikut banyak Bang, 13 orang. Itu di 2015 ya. 13 orang. Udah, yang gua kenal ini cuman 4 orang. Jadi sisanya itu gua nggak kenal, dan mereka tuh bener-bener perdana naik ke gunung itu. Jadi banyak pemula-pemula ya. Bukan gua berarti udah senior, tapi banyak yang di pendakian itu banyak yang baru perdana naik gunung. Nah singkat cerita, ketemu waktu yang udah ditentuin nih berangkatnya tanggal berapanya, gua ngurusin Maksi nih berdua sama si Awal. Jadi Awal, ayo gue temenin ngurusin Maksi. Yang biasanya kan gue bisa nih, gue punya temen di sana bisa ditelepon. Tapi kali ini kan yang gue kenal itu, yang buat ngurusin Maksi ya kita bilang calo ya. Yang gue kenal itu ada di Cibodas Bang. Nah gue mau naik ini Putri lintas turun Cibodas. Jadi gue nggak mau via telepon, tapi gue mau datengin langsung. Jadi nanti pas ketika berangkat gue langsung ke Putri nih, nggak mampir dulu ke Cibodas buat ngambil si Maksi kan. Yaudah datengin aja sekalian jalan-jalan gitu kan. Yaudah datang, singkat cerita nih datang ke Cibodas, ngurus si Maksinya nggak pakai calo Bang, langsung ke kantor TNGP di Cibodas tuh. Kita ngurus, beres kita ngurus si Awalnya nyeletuk, kita jauh-jauh ke sini ngurus si Maksi doang kayaknya nggak enak nih, main yuk kita mampir ke Curug Ciberem. Jadi mau main doang nih ke Ciberem kan, sesudah bikin si Maksi itu. Ya udah, ayo Wal, oke. Itu berangkat nih. Kita ke Ciberem. Cuma sebelum Telaga Warna tuh. Sebelum Telaga Warna itu kita ketimpa hujan deras, Bang. Itu belum naik gunung ya, baru ngatur si Maksi nih. Nah, itu hujan deras, kita lari nih buat ke shelter yang di depan Telaga Warna. Nah, gue lagi neduh di situ, si Awal nyeletuk, nanti kita pulang kan lewat sini. Kalau bisa maghrib, kita sebelum maghrib nih harus sudah lewat sini, kata dia gitu kan. Kata si Awal itu, emang kenapa Wal? Pokoknya jangan gitu. Nah ternyata yang dia lihat pada saat gue lagi neduh itu Bang, jadi dia tuh si Awal ini nggak peka sama hal-hal goib, tapi dia tuh bisa merasakan keadaannya, nggak peka yang pure ada sosoknya terus dia bisa tahu gitu, enggak. Tapi dia lebih merasakan kehadirannya dan ada bisikan di situ. Itu baru ngatur si Maksi ya. Dia bilang pas gue lagi berteduh di Telaga Warna itu, ada makhluk yang keluar dari telaga itu dan bisikin dia, gua area sini keluar itu abis maghrib. Jadi sosok-sosok yang ada di Telaga Warna ini ketika lepas maghrib itu dia pada keluar. Yang dapat bisikan kayak gitu, makanya dia ngelontarin omongan, nanti kita jangan sampai kena maghrib di sini ya, pas lagi pendakian. Kan logikanya kalau kita naik Putri turun Cibodas ya pasti kena sore. Betul. Di situ kan? Ya, betul. Dominan banget kena sore. Betul. Nah, kita ngejar usahain jangan sampai kena maghrib. Oke Wal, nggak apa-apa. Bisa insya Allah gitu kan. Ya udah, hujan reda kita balik nih ke Jakarta. Singkat cerita ketemu hari H.
kita ngumpul semua nih di rumahnya si Awal di Jati Padang itu. Kita beres-beres, packing segala macam. Nah jam 10 kita OTW nih ke terminal Kampung Rambutan. Kita OTW, itu masih belum ada firasat apalah, senang-senang aja gitu kan. Dengan orang baru juga kita ngasih warning nih buat anak-anak baru kan, jangan sompral, jangan apa gitu kan. Pas peralatan yang dibawa udah pada kebawa semua belum yang wajib gitu kan. Ya alhamdulillahnya mereka mempersiapkan walaupun boleh minjem kan. Ya udah kita berangkat ke terminal. Di terminal ini kita naik bis waktu itu, naik Marina kalau nggak salah. Oh, yang kecil itu yang Iya, AC itu ya, iya. 3/4 yang warna Iya, putih. Iya, kita naik mobil itu. Sampai nih kita di Pasar Cipanas. Karena kita kan Simaksi udah kita pegang nih. Jadi kita nggak ke Cibodas lagi kan, yang biasanya kita ke Cibodas ini nggak, kali ini nggak. Dia turun di situ. Kan buat ke atas Putri ini naik angkot bang. Maksudnya nyatet angkot yang nggak ada trayek angkot ke atas. Nah kita kena ngaret waktu di situ. Jadi kita jam 10 OTW itu kurang lebih jam 1 kita sampai Pasar Cipanas. Buat ke atasnya ini kita nemu angkot yang mau nganterin kita ke atas itu jam 3. Jadi kita dari jam 1 sampai jam 3 itu kita gabut tuh. Bener-bener udah bosen gitu kan. Ketemu jam 3 kita nyarter ke atas, sampailah kita di base camp Putri. Kita nggak ngebase karena kita nggak ngatur Simaksi di base camp kan, jadi kita nggak enak ngebase. Kita cuma di warung nih bang, sarapan aja lah, kayak makan mie instan gitu kan, ngopi-ngopi. Udah beres subuh kita trek nih, jadi kita mau ngejar yang sugesti di Telaga Warna itu nggak kena malam. Oke, iya. Jadi kita udah bersugesti tuh, kita 13 orang ini udah bersugesti, kita usahain nggak kena malam di Telaga Warna kan. Udah kita habis sholat subuh itu kita berangkat. Nah pas lagi mau store Simaksi itu masih tutup bang, belum ada orang yang bangun karena kepagian. Ya udah kita nunggu ya, akhirnya ya siang-siang juga berangkat kan, sampai yang di situ kan ngecengin kita tuh, so, nggak kepagian mas gitu kan, jam segini udah nge-track gitu kan. Cuman kita punya maksud kan, punya tujuan. Ya udah akhirnya memutusin jam 7 kita baru mulai dari pos Simaksi itu. Kita baca doa, kita berdoa, kita berangkat. Kita memang pada saat itu ya, ini yang keberangkatan gue ini dari wadah anak majelis bang. Jadi ya lama lah berdoanya gitu kan, banyak lah tawasulan segala macam kan, buat ngirimin arwah buat sepuh-sepuh yang ada di situ kan. Jadi agak lama berdoanya. Jadi singkat ceritanya jam 7 lah kita OTW. Itu selama perjalanan pos 1, pos 2, pos 3 aman-aman aja, normal aja. Ada sih beberapa yang sompral gitu, karena pendaki baru kan bang. Sompralnya lebih ke yaudah kalau lo nggak kuat carrier lo gue aja yang bawain gitu kan. Maksudnya gue double carrier nih, gue masih kuat gitu kan. Namanya anak-anak jiwa muda yang baru naik gunung kan, semangatnya masih jos lah. Ya, dalam hati gue kan ya udah nggak apa-apa. Jadi sompral ini gue tanggepin lebih ke ya udah kalau kuat ya silakan gitu. Ini nggak merugikan yang lain kok, malah mempermudahkan gitu. Ya udah di bawah ada deh sompral kayak gitu. Ada lagi dari ucapan yang bicara kasar gitu kan. Singkat cerita, sebelum sampai Surya Kencana yang sudah landai itu dari Simpang Maleber kan, setengah tanjakan salahnya landai itu. Betul. Di situ kabut tebal. Kita kena hujan deras. Itu masih sore sih, kisaran habis asar lah kita sampai situ. Nah itu kabut tebal sama hujan yang deras. Langsung gua inisiatif nih bikin flysheet lah buat kita berteduh kan, karena nggak mungkin banget nih kita ngecamp di situ kan, karena dikit lagi udah mau sampai Surya Kencana. Nah gua bikin flysheet di situ, masang flysheet, kita berteduh. Itu kabut jarak pandang bisa kisaran 1,5 meter lah ke depan, itu benar gelap. Nah teman gue satu, karena emang wadah mereka dari anak majelis ya bang ya, ini dia ngusulin bang buat azan. Di kabut tebal itu dia ngusulin buat tiba-tiba gitu kan, dia inisiatif, dia azan. Pas dia azan ya di pertengahan azan lah, dia di pertengahan lagi ngelantunin azan gitu, itu kabut seketika kebuka. Ya nggak tahu, memang alam gitu ya, pokoknya itu nggak tahu keparangan atau memang mungkin dari azan ini gitu kan, itu langsung kebuka. Itu hujan langsung gerimis kecil. Ya kita bersyukur dong gitu kan, wah mungkin ini kita dikasih nih buat ngelanjutin perjalanan gitu kan. Udah gua beres-beres flysheet lagi, gua ngelanjutin perjalanan sampai ke tempat
area yang mana gue mau bikin tenda nih, agak melimpir kan, karena posisi habis hujan ini kan ngerinya ada badai. Jadi kita disuruhkan itu masang tendanya agak sedikit melimpir, lebih menghindari badai datang lah. Sampai di Surya Kencana kita bagi-bagi tugas, ada yang masak, ada yang ngambil air, ada yang masang tenda kan. Semua itu terlaksana sampai ketemu waktu kita udah makan nih, udah beres semua lah. Kita makan, nah si awal ini udah mulai beda nih ekspresinya nih pas di tenda ini. Kayak disuruhkan ini kan tempatnya kita buat bercanda ketika malam bang. Iya. Maksudnya entah kita mau ke pendaki lain, entah kita mau sama rombongan kita aja, pokoknya ada aktivitas lah yang bikin seru gitu kan melakukan pendakian. Tapi dia enggak, dia tuh berasa di pendakian ini cuman buat tidur doang gitu. Gimana sih, sampai makan aja kita paksa, wah bangun makan gitu kan biar perut lu keisi. Dia nggak mau. Ini udah mulai aneh nih dari tingkahnya dia gitu kan. Ya entah keanehan itu memang dari fisik dia yang udah capek gitu kan, tapi dia tuh seperti itu gitu. Lepas malam kisaran jam 10 itu Surken sepi. Tapi banyak pendaki bang, cuman kayak di aktivitas tenda ini mungkin pada capek kali ya, karena habis kena hujan juga mungkin pada capek, sepi itu. Yang tenda sebelah, tenda yang di depan, yang di ujung itu sepi, gak ada aktivitas di tenda itu gitu. Nah gue mutusin nih, udahlah kayaknya gak enak nih cuacanya gitu kan, masuk aja. Udah jam 10 lebih lah itu kita pada masuk tenda semua. Si awal lagi-lagi nggak mau makan nih, karena udah kita paksa pun dia nggak mau. Ya udah biarin dah, mungkin dia capek, dia butuh istirahat aja gitu kan. Kita masuk tenda, itu gue tidur, gue bagi 3 tenda ya. Gue tidur, lampu tenda tuh gue nggak matiin bang. Nah ketika gue lagi, yang lain udah pada tidur nih karena capean, gue lagi tidur, gue masih iseng nih bang, masih melek-melek buat biar kita bisa tidur gitu. Kita gabut lah, bahasanya gabut ya. Itu kayak bayangan pesawat lewat bang. Pernah nggak lagi di tanah lapang terus ada pesawat lewat, ada bayangannya? Iya. Pernah nggak bang ngomong Pernah, gitu? pernah. Itu di tenda kayak gitu. Zet. Itu lewat. Tuh. Jadi kita yang pakai lampu gelap. Ngerti kan, kita kalau kena bayangan pesawat kan? Iya. Langsung gelap area yang kita kena bayangan itu kan. Nah itu kayak gitu. Jadi lampu kita itu ketika kita gelap gitu. Wah apa nih? Sekelibet gitu. Apa nih? Masa sih ada aktivitas di atas tenda gitu kan? Tapi kan lampunya kan nyorot ke kita. Seharusnya kalau di depan lampu baru bisa tuh. Kalau di bawah lampunya ya. Iya, di bawah lampu, aktivitasnya itu di bawah lampu mungkin bisa kayak gini gitu kan. Tapi ini kayak aktivitasnya di atas tenda, di belakang lampu gitu kan. Tapi kok ada bayangannya dia di belakang lampu gitu. Udah mikir ini bukan sesuatu yang lewat nih, tapi dari makhluk abstrak kan, namanya di gunung, kita ngajarin lah. Nah di posisi itu gue berusaha ngelawan rasa takut. Gue nggak mau dikendalin sama rasa takut. Jadi gue berusaha ngelawan nih, biar gue nyari sugesti-sugesti yang baik lah gitu kan, biar nggak kebawa sama sugesti-sugesti hal-hal yang enggak. Udah akhirnya gue ambil handset, gue dengerin sholawatan tuh bang, apa murotal gitu kan, buat menghantar tidur. Ya akhirnya aman lah di malam itu. Tetap si awal ini nggak mendusin gitu. Selama gue lagi ngelawan rasa takut itu dia nggak mendusin. Jadi gue satu tenda sama awal sama si Surya ini. Nah singkat cerita, di malam itu kita aman, ketemu nih bang di pagi hari. Di pendakian ini gue nggak kayak pendaki-pendaki yang subuh harus summit gitu. Enggak. Kalau Gunung Gede ini hanya yaudah gue pengen naik gunung gitu, nggak ngejar-ngejar sesuatu yang kayak ngejar summit, ngejar cuaca. Mau bagaimanapun situasinya nanti di puncak, ya udah itu yang gue terima gitu. Nggak harus ngejar-ngejar matahari keluar kan. Apa namanya? Sunrise ya. Sunrise ya. Nggak tahu, nggak disalah. Nggak tahu lah, iya makanya. Kita pengen ngomong sunrise apalah. Wah itulah. Iya, pokoknya matahari nongol dah. Matahari nongol itu udah. Matahari nongol itu nggak kita kejar. Jadi kita tuh bangun ngaret. Kita bangun jam 9. Nah di situ kita lagi-lagi bagi tugas. Ada yang sibuk dengan dokumentasinya lah, foto-foto kan, namanya anak pada baru ke situ kan. Yang sebagian sibuk-sibuk ke tengah, foto-foto. Yang sebagian beres-beres untuk, kita kan summit sekalian pulang ya. Nah beres-beres buat pulang. Ada yang masak gitu kan. Gua kedapetan yang pada saat itu beres-beres tenda segala macam buat packing. Udah gue beres-beres, gue tegur nih yang lagi pada foto-foto, udah yuk, ntar kita sorean balik
Ya udah, ayo bantuin gue beres-beres gitu. Udah kita beres-beres, makanan matang, kita makan. Lanjut nih bang, kita melakukan perjalanan buat summit sekaligus pulang. Kita jalan, ini singkat cerita aja bang ya. Sebelum sampai puncak, ya kisaran 10 meter lagi sampai puncak lah. Ini posisi sekarang nih, si awal ini ada di belakang. Jadi gue sampai lebih dulu nih, sampai lebih dulu di puncak sama mereka-mereka yang gue nggak kenal gitu, nggak akrabnya di situlah. Gue sampai, gue kepikiran nih sama dalam hati gue gitu sama si awal nih. Awal nih posisinya jalan sama Surya. Kok awal lama ya? Gue tungguin dah. Jadi gue nggak sampai ke puncak nih. Jadi mereka-mereka yang lain tuh udah pada sampai duluan. Gue tungguin. Nggak lama, kisaran 10 atau 20 menit nih awal nyampe sama Surya. Pas gue ketemu sama awal bilang sama gue, bang, gue sama kayak di Semeru, kata dia gitu. Nah, gue tahu nih bang, gue punya tracking dia waktu ke Semeru, cerita tentang hal-hal yang dia temuin di Semeru. Ya singkat ceritanya, dia di Semeru ketemu sosok yang tadi gue ceritain di awal. Oke. Yang tingginya sebesar itu. Iya. Di Semeru dia ketemu itu. Oh. Tapi karena itu posisi ada teman-teman, maksudnya nanti takut teman-teman pada tahu, jadi dia ngasih kisi-kisi buat gue. Gue sama nih kayak di Semeru. Gue kan udah tahu di Semeru dia seperti apa kan. Wah, gue makin gak tenang nih. Yaudah Wal, lu bisa, ayo, gue semangatin kan. Itu dia benar-benar kondisinya tuh drop. Pas mau sampai puncak itu dia nggak drop. Yaudah Wal, ayo, gue tuntun. Kan deket tuh, udah mau sampai. Udah gue agak melimpir. Kan kalau ke kanan ke patok gede tuh, gue agak ke kiri. Gue ngeliat nih, dia tuh udah nggak respon sama alam sekitar. Logikanya kalau kita naik gunung di puncak ini kan kita foto-foto, canda-canda kan. Betul. Dia udah cuek sama itu. Oke. Ya gue mutusin, yaudah Wal, gue bikinin teh, nanti lu ngeteh dulu gitu kan, sampai enakin badan lu baru kita turun. Itu dia nggak ngerokok bang, si awal ini nggak ngerokok. Tapi gue ngetes nih, biar dia ada interaksi bang, sama, ya minimal banget dia ada kegabutan sama sebatang rokok kan. Wal, rokok. Dia mau bang. Yang tadinya tuh dia anti banget sama rokok, sama asapnya aja dia nggak mau. Dia ngerokok, tapi ngerokoknya gimana ya? Kayak baru ngerokok. Oh. Yang sebatang cuman habis hitungan menit. Di 5 menit ke bawah lah. Itu dia ngerokok seperti itu. Kayak bukan dia gitu. Kayak bukan dia yang ngerokok. Dia ngerokok gitu terus minta lagi. Wah, kok gue aneh pada saat itu. Tapi ya lagi-lagi gue nggak mau sugesin, gue nggak mau masukin nih yang gue pikirin sama ini awal nih beneran begitu yang sama yang gue pikirin gitu kan. Gue nggak mau nyugesin itu. Tapi gue bilang, emang dia lagi dingin kali, dia butuh kehangatan gitu kan. Ya udah gue bikin dia teh, dia ngerokok segitu kuatnya. Gue tanya, Wal, gimana turun? Udah oke belum fisik lo gitu kan. Ini gue udah bersugesti bang, atas yang dia ceritain kejadian dia di Semeru, karena gue punya tahu cerita dia kan. Kata dia, ayo jalan lagi, gue bisa kok. Dia gitu. Ya udah, gue panggil teman-teman yang lain yang masih sibuk foto-foto. Gue beresin nesting yang bekas gue masak, gue lanjut perjalanan turun. Sampai ketemu di hutan, masuk hutan lagi nih. Kan kalau gede kan kita melimpir, nggak ada pohon-pohon tuh. Nah kita masuk ke area hutan lagi nih. Nah di situ awal nangis. Seumur-umur dia nggak pernah ngomong aku. Saya aja nggak pernah. Gue sama dia itu ya gue lu. Tapi ketika di situ dia ngomong sambil nangis, kalian aja yang turun, biarin aku di sini. Ya gue kan, wah, lebih mendominan lagi nih bukan dia. Dari pertama rokok, yang kedua kata-kata dia yang sebegitu kemayunya kan. Wal, kita berangkat sama-sama, turun sama-sama lah, nggak bisa kayak gini gitu kan. Ini si Surya nih tahu nih bang, sama nge-tracking yang di Semeru itu. Si Surya tahu ya. Jadi yang tahu gua sama si Surya. Gua ngekip ke cerita si awal ini, gua ngekip ke anak-anak. Nah di sini anak-anak nanya yang lainnya nih, si awal kenapa bang? Si awal kenapa bang? Baru pada nanya kan. Dia curiga karena dari kata-kata awal si aku kamu ini. Gue bilang awal capek. Mereka tahu lah kalau ciri-ciri orang hipotermia kan kadang ada yang halu kan bang, yang nggak harus ke mistis gitu kan. Gue bilang gue takut awal hipo.
Gua mau bikinin dia teh, gua mau ngangetin dia, lu biar duluan. Jadi ini mereka sisanya 10 orang turun duluan. Pada saat itu gua, Surya sama si Awal. Jadi gua nge-backup dia nih berdua Surya. Udah gua semangatin, gua bujuk segala macam. Sampai akhirnya dia mau, ayo turun lagi Wal. Dia kayak nggak dikasih turun bang, nggak dikasih turun. Nah terus gua jalan lagi. Ini gua udah kepisah nih sekarang, udah bagi dua nih. Yang 10 orang jalan duluan. Ada nih satu orang, gua bilang gua kenal 4 orang atau 3 orang di situ ya. Jadi yang satu orang temen gue ini udah pernah bang, si Faton udah pernah naik ke Gunung Gede. Jadi gua ngelepas yang lain ini ada si Faton. Jadi aman-aman aja kan, ada yang udah pernah. Udah gua kebagi 2 rombongan, gua lanjutin perjalanan sampai di Tanjakan Setan. Kan ada jalur alternatif. Karena kondisi awal kayak gitu, gue mutusin ke si Surya, Sur, kayaknya kita nggak bisa lo Tanjakan Setan. Kita melimpir ke jalur alternatif. Nah di situ awal ngedenger pembicaraan gue, si Awal ini ngedenger pembicaraan gue ke Surya gitu, dia langsung marah bang. Nggak mau. Sambil nangis, nggak mau. Gue tetap mau lewat sini. Dia nunjuk ke Tanjakan Setan. Gue tetap mau lewat sini. Nah gue kan mikir ini bahaya bang, karena kan kita harus pakai tali. Pakai kan? tali, betul. Nggak bisa nih, Wal, lu nggak bisa. Kondisi lu lagi nggak bagus gitu kan. Gue ngeri ada apa-apa. Itu posisi awal udah nggak bawa keril. Oh. Jadi keril gue drop ke yang 10 orang ini. Iya. Jadi yang bawa keril gue sama si Surya awal nih nggak bawa badan doang lah. Oke. Udah, tapi tetap gue nggak berani bang. Gue nggak mau maksain gitu kan. Nah si Surya ngomong, ya Awal kambuh lagi. Jadi nangis lagi, ngomong lagi, udah kalian aja yang turun, biar aku di sini. Itu sambil nangis. Wal, udah kita turun Wal. Lu ini jangan terlalu ngikutin sama alurnya ini. Maksud gue ngasih semangat yang udah, yang kalau emang ini dia begini gara-gara hal mistis gitu kan, dipaksa gitu, maksudnya dilawan gitu, jangan diikutin gitu kan. Gue ngasih motivasi kayak gitu, ngasih semangat. Tapi dia begitu tetap, udah kalian aja yang turun, biar aku di sini. Ya udah gue putusin buat ke alternatif kan, tapi dia nggak mau. Kita sempat berdebat, ya akhirnya kita lewat Tanjakan Setan. Bawa orang yang lagi kayak gitu. Ya udah gue ngatur formasi sama si Surya, gue bilang, Sur gue duluan, disusul Awal, baru dia. Jadi Awal di tengah nih, gue backup di Tanjakan Setan kan. Ya alhamdulillahnya sampai nih bang dengan selamat sampai bawah. Itu sempat di tengah-tengah itu gue mau ngiket dia, karena ada tali-tali Iya, yang betul. putus-putusan gitu ya, iya. webbing putusan. Sempat pengen gue iket gitu, karena dia di situ tuh kayak banyak lagu bang, kayak kerak gitu. Jadi dimainin. Kan yang kita lagi takut sama dia, tapi dia gitu. Jadi kan satu tali tuh kan pas di tengah Tanjakan Setan kan pindah tali tuh. Nah tinggal tali dia sama si Surya, gue udah di tali yang satu lagi nih. Nah dia tuh mainin biar Surya tuh repot. Oh, kayak anak kecil gitu kali ya? Iya, dibikin repot nih si Surya. Oh, yang di atas? Iya. Oh. Jadi kan dia di tengah, dia sampai di tengah. Abang di bawah. Gue udah pindah nih ke tali yang satu lagi kan. Betul. Nah dia masih berdua Surya nih, dia udah sampai di tengah nih, Surya ini tinggal turun kan. Itu di main-mainin, biar celaka lah, secara nggak langsung gitu kan. Gue bilang, wah jangan kayak gitu, itu Uya belum turun gitu. Udah akhirnya Uya, karena Uya juga punya pengalaman gitu kan. Ya udah kita sampai nih di bawah, kita lanjut perjalanan sampai perempatan yang mau ke Pangrango, ke Badak, kan ada perempatan. Dia kambuh lagi bang. Kayak gitu lagi. Dia nangis, dia bilang, biarin aja kalian yang turun. Aku di sini aja. Aku mau bermalam di sini. Kata dia kayak gitu. Sambil nangis, lagi-lagi dengan kondisi yang sama, dia nggak mau turun. Ya udah gue putusin sama si Surya. Gue udah capek ya mungkin ya, udah nggak bisa gimana ya. Gue nasehatin, gue semangatin, udah tetap omongan dia kayak gitu. Gue usulin, Sur, lu ke kandang badak duluan. Lu temuin anak-anak juga gue bilangin jangan nerabas kandang badak nih. Maksud gue stay di kandang badak, tungguin gue bertiga kan. Lu samperin anak-anak di kandang badak, lu masak. Awal nih biar nyampe langsung makan. Begitu kan, karena dia sarapan tuh dikit. Nah, si Surya gue putusin buat duluan nih ke kandang badak. Surya sih mau nih. Surya mau teman, dia bilang, lu bagaimana? Ya karena gue
biar di kandang badak ini gue nggak repot gitu kan, baru sibuk masak, baru buka nesting kan. Ya udah nggak apa-apa, biarin gue backup awal sendiri gitu kan. Ya pas lagi berdua ini gue bilangin bang, gue omongin, gue masukin sugesti orang rumahnya dia lah, biar dia semangat gitu kan. Gue bilang, wah nyokap nungguin nih kalau kita telat gitu kan, lu juga harus gawe kan gitu. Ya mau lah dia, sejalan selangkah dua langkah istirahat, selangkah dua langkah istirahat. Udah nggak apa-apa. Sampai gua nih inisiatif gitu, biar dia banyak alasan bang. 2 langkah gua aus, itu minum. Dikasih lagi ya botol ke gua, 2 langkah gua aus, dia minum. Jadi kayak buat mainan, biar nunda-nunda waktu. Sampai gua tuh kekeselan, ya manusiawi kali ya, kita kesel gitu kan. Air gua buang, udah nggak ada air Wal, gua gituin. Udah nggak ada air, udah kita turun ya. Terus dia bilang, kok dibuang? Lu jadiin alasan ya air. Ntar dia jalan lagi 2 langkah, itu air tetap gua ambil bang. Jadi maksudnya pas gua buang, pas dia lagi jalan gua ambil lagi gitu. Yeah. Gua buat bohongin dia doang. Tapi ketika air ini udah dia nggak bisa dijadiin alasan, dia bilang, kaki pegel, urutin dong. Kaki pegel, urutin dong. Jadi ada aja alasan biar dia nggak ngikut turun gitu bang. Ntar dibilang, kerokin gue dulu dong, gue masuk angin nih. Jadi nunda-nunda perjalanan gitu kan. Udah nggak air, terus minta urutin, minta kerokin. Gue makin capek nih. Udah gue bohong-bohongin lagi, Wal, lu kalau gue tinggal di sini belum tentu lu bisa selamat, gue gituin kan. Karena lu sendirian. Udah paksain, lu lawan, gue gituin kan. Udah, dia mau jalan sebentar, walaupun sebentar di alasan, tetaplah gua paksa gitu kan, pakai cara gua. Udah, dia akhirnya ketemu nih sama mereka yang udah pada siapin, kita makan di situ. Nah di sini dia ngelihat sosok itu bang. Jadi sosok yang tadi gede itu ngelangkah ke kandang badak, tuh 1 langkah dari puncak yang dia lihat. Jadi selama dia turun dari puncak gede, sosok itu ngeliatin dia. Selama dia yang dibilang ditanjakan setan, itu masih kelihatan, masih kepantau. Jadi kita tuh turun dipantau sama dia, karena dia tinggi kan, gede. Jadi selama kita turun tuh dipantau sama dia. Nah pas kita sampai di badak, kata dia ini, nah itu ngelangkah, pindah. Selangkah, pindah. Jadi selama perjalanan mau ke kandang badak itu dia mantau. Pas kita udah sampai badak, dia ngelangkah, pindah. Gokil ya. Bagusnya dia ceritanya di bawah bang. Oh bagusnya tuh ya, ada bagusnya ya. Dia di situ. Iya betul. Nah, udah dia semakin ngedrop, semakin ngedon gitu kan. Sama, ya lagi-lagi dia bilang nggak mau turun. Gue butuh semalam lagi di sini gitu kan. Anak-anak yang lain juga kan pada gawe. Gue juga nggak bisa maksain. Gue tahu nih ini bukan dia gitu. Jadi dia kayak kambuh-kambuhan. Ntar angot, ntar sadar gitu kan. Nah, sisinya dia yang lagi nggak mau turun itu bukan berarti hal gaib bang. Dia tuh ada sisi yang nggak mau ngerepotin. Dia tahu kondisi dia lagi seperti ini, makanya dia nangis dan mutusin udah kalian aja yang turun, biar gue di sini gitu. Nah itu tuh sisi dia yang nggak mau ngerepotin teman-teman. Jadi naik turun, ntar jadi dia, ntar bukan dia. Iya gitu. Oke. Jadi nangisnya itu dia atas dasar dia nggak bisa ngelawan sama ajakan ini makhluk. Jadi dia nggak bisa ngelawan. Yaudah, kalian turun aja. Gua nggak mau jadi repot buat lu orang gitu. Lagi-lagi karena sifat itunya dia, gue tahu gitu. Jadi gue paksain, bisa nih, gue paksain buat turun dengan semangat gitu kan. Udah, kita makan di situ, dia juga makan, dapet tuh beberapa suap gitu kan. Karena gue kasih makan gitu, gue kasih mie instan, masuk 2-3 suap gitu. Dia bilang perut gue mual, nggak nerima makanan. Ya dalam hati gue, daripada yang udah di perutnya kebuang, ya lebih baik udahlah, nggak apa-apa. Yang penting udah ada yang masuk kan, udah hangat, udah ngeteh juga gitu. Udah, lagi-lagi yang lainnya nih gue suruh turun, lu pada turun duluan, biar gue bertiga. Udah, gue sebelum ngelepas yang 10 orang ini, gue bilang, lu jangan berhenti di kandang batu. Ketika lu ketemu kandang batu, pos kandang batu, lu terabas jalan, tadi depannya baru lu istirahat. Yang kedua, di pos air panas lama yang kamar mandi nggak kepake. Nah itu gue bilang sama mereka, jangan istirahat di situ. Kalau lu mau terabas
terus sampai bawah, jangan berhenti Telaga Warna. Gue mesenin itulah. Yang di Telaga Warna ini mereka udah pada tahu nih, karena yang gue sempat ceritakan. Ya udah mereka jalan. Singkat cerita, udah jauh nih sama teman-teman yang 10 orang ini. Gue ngelanjutin jalan nih. Gue ngelanjutin jalan, kan pertengahan nih dari Kandang Badak ke Kandang Batu ada landai tuh. Ada landai. Si Awal cerita ke gue, ngomong langsung, nggak cerita, ngomong langsung di situ. Dia bilang, itu apaan putih-putih? Jadi dia nunjuk ke hutan, itu apaan putih-putih bang? Itu apaan putih-putih bang? Kayak gitu. Gue langsung, mana Wal? Itu bang di belakang pohon bang. Jadi gini, ngintipin di belakang pohon. Itu apaan putih-putih? Nah gue nyugesin ke Awal nih, itu plastik Wal. Iya gue ngelihat itu di belakang pohon, itu plastik, gue gituin kan. Bukan bang, itu bukan plastik. Gitu. Bukan itu bang. Iya, itu gue ngelihat itu plastik, gue gituin. Udah kita jalan lagi ya, jalan lagi. Udah gue jadi kayak apa ya? Jadi ikut-ikutan, kan kalau orang nggak normal, nggak sepenuhnya dia ya, aneh bang sikapnya. Nah gue jadi kebawa nih sama keanehan dia gitu. Jadi ngikut, ya bahasanya mohon maaf, ikut bego lah. Iya Wal itu plastik gue ngelihat gitu kan. Jadi kita ngelentur, ntar kita lagi naik emosinya kita naik gitu. Iya. Jadi kita ngimbangin nih. Yaudah, biar dia mau jalan. Yaudah kita lanjut jalan sampai di Kandang Batu. Kita lagi merhatiin dia nih, dia lari. Sampai gue ngejar, dia lari kenceng. Kan Kandang Batu kan landai ya. Dia lari. Gue ngejar, pas gue lagi ngejar dia, gue ngeliat pendaki 2 lagi istirahat cuman ngadep ke hutan. Ada 2 orang pendaki lagi ngadep ke hutan. Gue nggak sempet negor nih karena gue lagi ngejar dia kan. Nah gue kejar, gue tangkap nih. Wal, lu ngapa lari? Ayo bang, buruan bang, buruan bang. Yang tadinya nggak mau sekarang minta buru-buru. Ayo bang, buruan bang, buruan bang. Yaudah ayo. Gue ikutin, gue ngikut lari bang. Gue ikutin sampai ke pos air panas. Kita ketemu anak-anak nih. Ketemu anak-anaknya 10 orang. Ternyata mereka pada mandi-mandi di situ. Ya mereka sih nggak lebih fokus ke Awal nih. Karena gue keep gitu kan, cuman yang dia lihat-lihat aja gitu. Karena gue lebih bilang ke mereka ini ya Awal capean gitu kan, karena badan dia juga yang agak besar bang. Dia badannya agak besar. Oh agak gede. Iya agak gede, jadi lambat gitu kan. Oh. Ya sekitaran 90 kiloan lah. Jadi gede. Oh iya. Gede. Perawakannya gede. Udah. Yang lain udah ketemu Awal. Ya, di situ kita bikin kopi lagi tuh di air panas yang sebagian mandi-mandi kan. Itu dia udah kayak sadar nih. Udah bercanda-canda. Gue pikir kan, alhamdulillah udah enakan nih. Singkat cerita itu semua beres. Jadi plot twistnya ini ada di base camp ntar bang. Gue ceritain nih sebab-sebab di perjalanan ini gue ceritain plot twistnya ada di base camp nanti. Jadi gue lanjut perjalanan, lagi-lagi ya gue bagi 2. Mereka yang udah mandi-mandi nih biar duluan. Jadi kan kasarnya gue mau belum lama nih istirahat si Awalnya nih. Mereka udah lama, udah sempet mandi segala macam kan. Udah lu duluan sana. Nah kita itu waktu udah jam 4 sore di air panas. Itu udah dalam pikiran gue, ini udah pasti kena malam. Apalagi gue bawa temen yang kayak gini. Gue udah pikir di Telaga Warna kayak gimana nih. Gue udah mikir bang. Karena gue kena sugesnya si Awal nih. Iya. Iya jadi abis maghrib itu makhluk-makhluk di Telaga Warna itu udah keluar. Nah jadi gue udah kena suges. Ntar gue udah bakal lewat situ. Jadi kita belum lewati nih. Iya. Kedangan Di sore bang ya. Iya dari segi waktu mendominan banget gue sampai situ sore. Pasti lepas maghrib kan. Udah lah bodo amat gue. Nanti mah gimana ya gitu kan. Gimana aja nanti. Udah singkat cerita kita lanjut lagi perjalanan. Pas sampai di apa ya pos yang kamar mandi itu pos apa sih sekarang? Denok. Yang ada kamar mandi rusak itu. Kalau gue sih nyebutnya pos air panas lama ya. Nggak tahu udah buat teman-teman yang tahu mungkin apa itu posnya. Pokoknya ada kamar mandi. Kalau turun tuh di sebelah kanan itu bener-bener udah nggak kepake. Tapi pintunya melongo. Nah itu lagi-lagi Awal di situ ngelihat kita nggak usah basa-basi sebutnya kuntilanak. Awal ngeliat kuntilanak di dalam kamar mandi kan pintunya kamar mandinya kebuka. Dia ngeliat kuntilanak di situ. Lagi ngintip. Melongo ke dia. Lu gimana sih? Lu bawa orang yang kayak gitu, dia nunjuk langsung yang dia lihat di kondisi itu gitu. Jadi nggak basa-basi. Itu apaan? Yang gua nggak ngeliat apa-apa. Tapi si Surya nih katanya ngeliat nih pas di base camp cerita. Pas Awal lagi bilang itu apaan di kamar mandi itu ada apaan? Si Surya ini ngeliat. Si Awal nunjukin, si Surya yang ngeliat, gua nggak ngeliat apa-apa. Cuman kan karena memang
gue punya rasa iseng di situ kan, emang kamar mandinya gue lihat iseng bang, serem gitu. Jadi gue mutusin lah depan lagi mau kalau mau istirahat. Tapi awal nggak, di sini aja di sini. Dia takut tapi dia minta di situ. Itu lagi-lagi, udah kalian turun, tinggal gue di sini, tinggal aku di sini. Wah, nggak bisa kayak gitu. Kita naik bareng-bareng, tetap turun harus bareng-bareng. Kita lanjut perjalanan sampai di apa tadi? Batu Kukus 1, 2 ya. Iya, Batu Kukus 2, Batu Kukus 1 kita nggak ketemu sama anak-anak yang 10 orang ini. Sampai di Rawadenok tuh kita ketemu sama teman-teman yang 10 orang ini. Nah, di situ mereka pada tahu tuh. Sekarang tahu kondisi awal udah bukan awal sepenuhnya nih. Setengahnya udah ada pengaruh dari si makhluk ini. Ya udah. Kita mutusin karena situ udah sore, Bang. Itu udah gelap lah, walaupun masih sore tapi udah gelap karena hutan kan, rimbun kan. Udah kita jalan bareng, kita siapin headlamp kita jalan tuh dari Rawadenok menuju pos 1. Sampai di pos 1 ini udah maghrib bang, ternyata belum sampai Telaga Warna. Iya, di pos 1 di pertigaan Curug Cilember itu kita kena maghrib. Nah pas sampai pos 1 si Paton ini mau ngencing bang, jadi gue ngencing dulu ya tadi gitu kan. Dia ngencing, dia diri siap-siap mau ngencing. Si Awal marah, lu jangan ngencing di situ, lu jangan ngencing di situ, lu pindah nggak. Jadi teriak-teriak bang. Itu dia udah di pos 1 itu kondisi Awal udah ngedrop lebih parah dari sebelumnya. Dia udah tiduran, tapi ketika ngelihat si Paton lagi ngencing di pos itu, dia langsung bangun, lu jangan ngencing di situ nggak. Kayak marah yang luar biasa gitu. Iya. Teriak-teriakan bang. Iya. Lu jangan ngencing. Kayak si Paton kan kayak mau diajakin berantem. Padahal mau ngencing. Ya, Iya, terus langsung si Paton ngalah dia ke samping pos. Di pos 1 kan ada pos tuh, ada shelter. Dia ngencing di samping shelter. Udah, dia beres ngencing, dia balik lagi ke kita. Kita ngerembukin nih sama yang lainnya, gue ngerembukin gitu sama si Surya, gue ngerembukin. Sur, ini gimana sih Awal? Di kondisi gelap gini kayaknya kita sulit nih buat ngebawa orang kayak gini gitu kan. Sedangkan kondisinya lebih parah nih. Sekarang udah campur nih di kondisi dia ada pengaruh dari mistisnya, yang kedua pengaruh sama capeknya bang, karena udah di situ kan kaki kan sakit bang, diturun itu kan di Gunung Gede jalur Cibodas itu biasanya bikin kaki pada pegel-pegel. Nah udah dua pengaruh nih yang bikin dia kayak gitu kan. Gue mutusin sama si Surya ini, kayaknya kita butuh bantuan deh, mendingan 2 orang jalan duluan buat minta bantuan sama pos ranger bang. Jadi buat tandu atau apa gitu kan. Sini karena perawakan dia gede bang, gue udah kayaknya udah sulit nih bawa dia. Udah yang 2 itu mau, akhirnya yang 2 itu jalan duluan. Gue nggak tahu siapa namanya, gue lupa karena gue juga kan baru kenal di situ. Di pendakian itu gue baru kenal. Di mereka tuh inisiatif mau duluan nih, dia duluan. Sampai akhirnya udah lama kita di situ, kita lebih baik jalan aja pelan-pelan, nanti juga ketemu kan di jalan kan. Jadi biar nggak terlalu lama, kita sebisa kita aja nih kita bawa pelan-pelan. Nah pas gue sampai jembatan itu gue ngedenger ya, emang gue banyak bang, tapi kan gue bilang sama anak nih, kalau mau break ngomong aja break ya gitu kan, mau yang belakang mau yang depan gitu kan. Kalau break teriak aja, nggak usah pakai embel-embel. Break nih gue capek banget, gue kayaknya nggak kuat, jangan pakai embel-embel. Mau istirahat, break, udah cukup bilang itu gitu kan. Udah sampai jembatan, 1 orang ada yang ngomong, break. Oke, kita break semua diam. Cuman udah gelap bang, udah gelap. Cuman pas kita lagi diam, karena itu di jembatan ya, itu banyak suara telapak, kayak orang jalan di belakang kita, truk. Padahal itu posisi semuanya lagi break. Tapi ada orang jalan. Itu semuanya nengok ke belakang. Kita lihat nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Suaranya doang mati? Suaranya. Itu lebih rame dari kita yang udah 10 orang, ada 11 orang ya. Karena 2 kan lagi minta bantuan. Lama banget. Itu lebih banyak dari itu suaranya. Trak. Ih, dalam hati gue. Kalau ada pendaki gue seneng. Maksudnya gue minta bantuin kan. Tapi ini nggak ada. Minimal banget headlampnya kelihatan, ini nggak ada. Kosong di jembatan itu, kosong. Udah, karena mereka juga pada takut nih, jalan lagi. Udah kita jalan, itu awal selangkah istirahat, kayak alasan. Nah
Satu, memang ada dari mereka nih, dari teman-teman gue ini, ada yang lebih agamaisnya lebih kuat lah. Dia mutusin buat yaudah kita ngeratib aja, ngezikir gitu, ngezikir yang banyak kumpulan zikir yang kita sebut dalam kitab ratib gitu kan. Udah kita ngeratib aja. Udah yuk, karena kita semua juga pada bisa kan. Kita sambil jalan sambil ngeratib tuh bang. Itu kencang gitu, ngeratib kencang. Nah, sampai di Telaga Warna, Syawal minta istirahat di sini. Yang tadinya dia anti banget istirahat di sini, dia minta istirahat di shelter itu. Dia nunjuk, kita istirahat di situ. Kita istirahat di situ. Gue bilang, wah, tolol ini. Iya, dalam hati gue bang, gue ngomong sama Surya, ya jangan ya, terusin gue gitu kan. Yaudah, kata Syawal, iya terusin aja gitu kan. Mungkin dia datangan bang, dia ntar sadar ntar enggak gitu kan. Udah, kita jalan lagi. Setelah ngelewatin Telaga Warna, ini gue ngerasain ya, bener-bener ini sekarang yang gue ngerasain, ini gue kayak apa ya, ada kejanggalan yang bener-bener nyata bang. Lu bayangin, shelter di Telaga Warna sampai di sebelah kiri ya, sampai bawah base camp itu kan nggak ada lagi bang. Adanya di sebelah kanan satu, sudah deket bak sampah tuh. Gue nemuin itu lagi bang. Itu lagi? Shelter itu lagi. Ah gila. Ini gue ngerasain sendiri ya. Gue udah berapa kali ke gunung itu bang. Gue ngeliat ada shelter lagi. Sampai gue dalam hati, Allahu Akbar. Apaan gitu kan? Ini ada yang aneh pasti di perjalanan ini. Nah, si Awal nih ngajakin istirahat di situ. Ya gue pikir ini bukan Telaga Warna bang. Ini pos shelter yang bener-bener masih dalam pemikiran gue, ini pos apa gitu kan? Bukan pos beneran ini. Tapi yaudah istirahat di situ. Tapi kita di depan shelternya tuh. Nah kita lagi istirahat. Ini ada pendaki 2 orang bang. Ini pendaki beneran. Dia nyenterin kita dia bantuin nyenterin gitu kan. Dia nanya, ada apa bang? Karena gue kan lagi evakuasi kecil-kecilan lah. Gue ada yang jalan nuntun awal tuh, dia ngeliat tuh di belakang tuh, dia ngeliat. Ada apa bang? Gue karena nggak mau bikin horor nih 2 orang ini, ya gue bilang, teman gue sakit bang. Gitu. Gue udah minta bantuan, cuman belum ketemu nih sampai saat ini gitu kan. Sejauh ini gue belum ketemu. Beda bang, ayo jalannya pelan-pelan. Gue bantuin nyenterin di belakang, kata dia. Udah, kita jalan lagi, udah dibantuin sama dia nih, sama pendaki 2 orang ini. Itu selangkah awal istirahat. Nah yang di belakang gue ini ngusulin, bang, kita gotong aja rame-rame. Jadi gue gotong nih awal. Gue rame-rame. Kan gue sambil, jadi posisi gue gotong nih posisi di tangan bang. Di tangannya dia nih, posisinya gue lempengan tangan. Jadi gue ngerangkul tangannya gitu. Muka dia nih ada di telinga gue. Nah gue kan sambil ngejikir nih, maksudnya gue tuh takut bang. Gue sambil astagfirullahaladzim itu apa aja lah gue baca kan. Dia ngomelin gue kan, mulut gue sama telinga jadi deket ya, karena gue kan gotong bagian tangannya tuh. Dia ngomelin gue, salah bacaan lu. Jadi kayaknya pinteran dia gitu. Lu salah bacanya. Iya. Udah lu jangan baca gitu-gituan gitu. Dia ngomong kayak gitu. Itu gue denger banget itu dia ngomong karena muka dia tuh ada di dekat telinga gue kan. Udah terus abis dari ngomong itu si Awal bilang, berhenti atau dia gitu sambil kayak marah-marah, berhenti. Udah kita turunin. Nah si Awal pas lagi kita gotong itu dia nggak kenapa bang. Pas kita gotong nih dia pure nggak kenapa-napa, jadi dia gitu kan. Pas giliran kita taruh, dia sakit. Berubah lagi maksudnya? Berubah lagi ke kondisi yang tadi lagi ngedrop. Iya. Jadi yang dia rasain ini, dia tuh kakinya kayak dipegangin bang. Jangan turun. Ngerti nggak? Kayak udah jangan turun. Jadi bikin berat. Jadi pas dia digotong, dia bilang, udah gue kuat, gue nggak apa-apa kok. Tuh kaki gue gitu kan. Gue udah nggak apa-apa gitu. Pas kita turunin mau jalan lagi, dia berat. Jadi kita nih dimainin bang. Emosi kita dimainin nih sama, nggak tahu si Awalnya, nggak tahu si ini makhluk gitu kan. Jadi itu dia serasa kaki dia berat, kayak ada yang ngegandulin. Nah seketika dia di base camp sempat dia cerita, dia tuh kakinya ini dia ngelihat ada tangan bang, di kakinya ini, di bawah dengkul dia nih ada tangan yang lagi nahan dia, jangan jalan. Nah di kondisi yang itu, 2 orang pendaki ini mutusin buat
bang gue duluan aja ya, mungkin dia capek kali ya, dia kesel gitu kan sama gue yang kayak gitu. Udah, dia di belakang, dia agak jauh emang di belakang, agak 7 meter atau 5 meter lah ya, dia ngebalap gue, terus dia bilang bang gue duluan aja lah gitu, nanti gue samperin temen lu yang katanya minta bantuan gitu kan. Nah singkat cerita, kita tetap tuh ngeraba si Awal, ngeraba kondisinya kan, kita ngeliat, gue lebih ngeliat ekspresinya dia ada interaksi nggak, apa dia ntar mainin batu, apa-apa gitu lagi istirahat. Gue liatin tuh dia nggak ada ekspresi sama lingkungan sekitar gitu bang. Ketika istirahat udah datar aja gitu, bengong, nggak ada kita ajakin ngomong, dia bengong gitu, kayak diajak turun tuh dia menyesal. Itu ya raut dia gitu, misalkan gue yang lagi nyemangatin buat turun, tapi kayaknya dia nyesel, gue udah sampai sini, aturan gue nggak usah turun nih gitu, kayak gitu. Udah kita paksain, kita gotong lagi, kita ituin lagi. Nah sampai gue ketemu lampu base camp entah apa gitu kan, udah deket tuh yang pohon besar. Itu gue dari yang gue udah ngeliat lampu itu nggak nyampe di situ. Ya sampai sekarang pun gue punya pengalaman ke sana gitu. Itu kalau emang lepas maghrib itu kayaknya nggak nyampe bang. Itu kalau kita siang itu kayaknya nanjak aja cepet banget, tahu udah sampai pos 1. Tapi pas kita turun kayaknya lama. Nggak tahu itu mitosnya apa itu. Kayaknya buat teman-teman yang pernah ke Gunung Gede, kalau kena malam tuh dari pos 1 sampai ke base camp pasti rasanya lama banget. Betul. Apalagi di kondisi yang kayak gitu kan, di teman kita yang lagi jalannya lambat gitu kan. Itu gue udah ngeliat cahaya tapi itu nggak sampai bang. Kayak gue diputer-puter. Udah gue tetap maksain lah, kita mau nggak mau harus turun. Udah kita turun, ya alhamdulillah kita sampai di base camp nih. Sampai di base camp, ternyata yang 2 orang ini lagi duduk dong di depan base camp. Gue sempat emosi. Lu ngapa? Bukannya nyusulin gua gitu kan, gua lagi kerepotan bawa si Awal, lu malah duduk di sini. Gua kan nyuruh lu duluan buat minta bantuan kan, dia malah nunjuk tuh, lu bawa sendiri. Jadi dia cuman kasih kayu sama tali bang dari pihak base camp. Jadi udah lu bawa aja tuh, jadi dikasih tanduan doang sama pihak base camp. Ya gua kan sempet kok kayak gini gitu kan, gue samperin tuh pihak base campnya. Ternyata ya dia juga punya alasan kayak gitu. Dia sendiri katanya bang. Jadi dia sendiri, bang kalau gue tinggal nggak ada orang di sini, kata dia gitu. Jadinya gue ngasih alat aja nih buat teman-teman lu biar sana ya, maksud gue temen gue anterin gitu bang. Ya cuman ya alasan dia masuk akal sih, karena dia sendiri dia nggak berani dong ninggalin itu kantor sendirian. Ya udahlah kita lupain itulah, yang penting kita alhamdulillah udah sampai situ kan. Dan langsung temen gue nih inisiatif nih, minta sama pihak base camp, ini belum dibawa bang ya, masih pos yang di atas tuh tempat kita ngasih simaksi, inisiatif buat minta bikinin teh nih si Awal. Nah dibikinin teh itu dibaca-bacain bang sama orang, sama pihak base camp, tehnya baca-bacain, terus Awal diminumin, dia muntah. Si Awal ini muntah, pas habis minum teh itu dia muntah banyak tuh, dia muntah. Terus Awal ngomong, dia nangis kecil lah gitu, terima kasih ya buat lu semua aja gitu, kayak normal nih. Jadi pas habis diminum itu kayak normal. Nah, nangis yang bener-bener nangis sekarang nih, dia kayak tahu di aktivitas dia tahu dia ngerepotin yang lain, dia tahu. Udah Wal nggak apa-apa, ayo kita lanjut turun. Nah kita turun lah, kita nge-base di base campnya Mangkeling. Nah situ kan Mangkeling itu kan dagang ya, kita makan di situ. Kita naik ke lantai 2 lah, tempat istirahat tuh. Nah di situ cerita si Awal nih, pertama cerita, Wal lu kenapa, maksudnya apa sih yang lu lihat gitu kan. Gue nanya nih, gue udah tahu dia yang di Semeru, gue udah tahu ternyata dia di Semeru itu bang ketemu sama ini sosok bang yang buto merah ini. Di Semeru dia ngeliat, nah yang di Gede ini dia ngeliat sosoknya sama. Jadi dia tuh nimbul terus. Nah si Awal ini diikutin sama dia bang buat, lu jangan balik, lu di sini aja. Itu yang Awal rasain. Nah kalau nangisnya dia itu ya karena dia nggak mau nyusahin yang lain. Jadi nangisnya dia itu karena bener-bener dia gitu, dia nggak mau nyusahin. Nah gue tanya lagi, terus lu kenapa itu di kandang batu lari, kata dia gitu. Nah ternyata dia ngelihat sosok tuh makhluk berdua sama kuntilanak nungguin dia di kandang batu.
Sedangkan yang gue lihat itu ada 2 pendaki lagi istirahat ngadep ke hutan. Iya. Makanya si awal ini lari. Nah dia ngeliat, dia bilang sosok itu nungguin gue di kandang batu. Tapi 2, yang kuntilanak sama si buto merah ini. Cuma sosoknya nggak sebesar yang dia lihat di Surya Kencana. Agak kecil ya. Sosoknya ke manusia umum. Oh, gedenya Tingginya, itu. sosoknya sama, misalnya perawakannya sama, cuman tingginya nggak segede gitu. Oke. Jadi 2 tuh sama kuntilanak itu di bawah pohon. Set gini gua. Dan makanya dia lari. Cuman yang gue lihat pakai kepala mata gue nih, itu ada 2 pendaki yang lagi istirahat ke sana. Oke, paham. Nah, dia lari. Dia sebab ngeliat itu kan. Yang gue tanya lagi, Wal, emang kenapa sih lu bisa kebawa gitu sama ajak-ajakan itu? Jadi dia awal ini nggak peka, yang gue bilang, maksudnya nggak bisa ngeliat, sering ngeliat, cuman nggak peka gitu kan, nggak terlalu peka sama hal-hal goib. Jadi dia itu mendaki itu ngebawa suges bang. Jadi dia pernah ngajakin temennya buat ayo ke Gunung Gede. Temennya nggak bisa berangkat atas dasar nggak punya waktu kan karena kerja. Tapi dia mesenin bang, nitip salam aja ya sama penghuni Gunung Gede. Jadi dia bawa sugesti itu bang, bawa sugesti temannya itu yang dibilang nitip salamnya sama penghuni Gunung Gede. Nah ditambah dia ketemu sama ini makhluk yang sama kayak di Semeru. Nah jadi dia kebawa suges. Makanya ketika dia sugestinya itu lagi datang atas omongan nitip salam aja sama penghuni Gunung Gede, nah tuh langsung datang. Makanya dia kambuh-kambuhan, kata dia seperti itu. Nah terus kenapa yang dia ngomel-ngomelin di pos 1 si Paton ngencing ini, itu ternyata sosok yang 2 ini, kuntilanak sama ini makhluk merah ini, dia ada di situ bang yang mau dikencingin sama si Paton. Makanya dia ngomel. Makanya dia marah-marah di kondisi yang dia lagi ngedrop. Iya. Dia marah-marah. Lu jangan ngencing di situ. Nah, sosok ini sempat bicara di pos 1. Kalau temen lu sampai ngencing di sini, gua bakal bikin kayak lu. Tuh kata itu makhluk. Oke. Nah, jadi yang banyak nih. Jadi selama perjalanan turun ini, si awal ini diikutin sama nih 2 makhluk yang dibilang dia ngelihat pocong yang gue bilang plastik, ngeliat putih-putih, plastik itu dia bilang dia ngeliat pocong. Terus yang di kamar mandi dia ngeliat perempuan ini nih, yang pasangan sama si merah ini. Nah, gue bilang wah segitu parahnya gitu kan. Ini udah di base camp bang, ini udah cerita nih, udah di Manggeling nih cerita. Nah, gue lagi pada asik cerita, pendaki yang 2 ini datang, yang 2 tadi nyenterin gue ketemu lagi di situ. Wah bang, lu udah pada sampai gitu kan? Iya bang, nih alhamdulillah kita udah selamat sampai sini. Nah ternyata kenapa dia mau jalan duluan? Yang dia lihat gue tuh ber-11 orang itu jalan di tempat. Jadi dia ngelihat, dia nyenterin gue kan di belakang. Gue ngelihat lu bang, lu pada nih jalan di tempat. Makanya gue ngusulin buat di jalan duluan. Berarti dia udah ngelihat kejadian yang aneh ya? Iya, jadi ini orang gue bantuin tapi jalannya di sini-sini aja gitu. Makanya gue sampai ngelewatin shelter, terus di Telaga Warna tuh ada shelter lagi. Ternyata bukan shelter lagi, gue emang jalan di situ-situ aja. Itu pas gue dengar dari dia ya, kata dia, kenapa bang gue tadi jalan duluan? Karena lu lagi gue tolongin tapi lu kayak cuma di situ-situ aja. Jadi gue jalan, bangun nih, ayo bang jalan lagi. Itu gue jalan di tempat yang dia lihat. Wah langsung gue mikir, wah kayak ternyata gue ya bener-bener kayak disesatin. Mungkin kayak teman-teman pernah ngeliat, pernah ngerasain gitu kan, ketika di gunung kayaknya ini lagi yang gue lewatin ya. Ya mungkin itu. Jadi kita bukan ngelewatin itu lagi, tapi kita dari tadi tuh jalan di tempat. Mungkin kalau persepsi gue seperti itu gitu kan, atas dasar gue tahu nih, wah ternyata yang dia lihat tuh itu. Dengan dari rumah udah bersugesti buruk, ditambah ketemu sama nih makhluk, ya jadi seperti itu. Dia tuh nggak bisa ngelawan intinya, nggak bisa ngelawan itu semua. Hingga akhirnya inilah yang gue temuin di perjalanan itu. Ya intinya seperti itu sih. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Bang Ibnu nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede pada tahun 2015 melalui jalur putih turun Cibodas Bang ya. Iya. Nah, kalau sebelumnya kan lewat Salabintana Bang, turun Putri. Kalau nggak salah saat podcast itu kan, kalau ke Gede punya
apa ya, punya cita pengen ditemuin sama kakek itu lagi Iya. Bang. Itu ketemu nggak Bang? Enggak Di Surya Kencana itu? Enggak ketemu. Sama sekali enggak ketemu, ngimpi pun. nggak Walaupun lewat ketemu. mimpi gitu? Iya. Kan saya pernah ngomong ya. Iya, masih ingat Iya, masih ingat saya saya. itu punya agenda ke Gunung Gede. Mm-mm. Minimal banget saya bawa ketemu sama aki-aki yang nolongin saya waktu di Salabintana. Iya. Nah itu nggak ketemu. Lewat mimpi pun Nggak ketemu. Tanda-tanda? Nggak ada. Nggak ada. Saya kemarin pun belum lama nih, baru beberapa hari yang Oh lalu. iya, saya lihat Saya- story-nya tuh Saya bener-bener. naik ke Gede. Itu saya udah punya keingetan tuh buat ketemu sama itu kakek-kakek. Tapi nggak ketemu. Nggak ketemu Bang ya? Mimpi pun nggak ada Oke, apa-apa. oke. Ada juga, saya sebulan ini 2 kali Bang ke Gede. Widih. Iya. Yang pertama ini saya gagal. Pas liburan Isra Mi'raj kemarin. Mm-mm. Itu kan banyak pendaki yang kena badai. Iya. Nggak banyak yang nggak boleh lewat Cibodas. Nah itu saya lagi di perjalanan itu saya sampai Simpang Maleber doang, teman saya kena hipotermia di situ. Oh, yang Amu cerita itu ya? Iya. Versi Amu tuh ada tuh. Iya. Nah itu, Bang. Itu Ah. gokil juga itu Bang. Jadi ternyata ada sosok yang melihat. Jadi maksudnya ada tuh manusia yang mempunyai apa ya? Maksudnya gini, di kondisi hipo ternyata dia tuh punya cerita. Iya. Jadi itu dia tuh pas di kondisi hipo, dia kan pingsan dari jam 5, sadar jam 9. Itu di kondisi hipotermia itu saya tanya nih di podcast saya tanya, gimana sih rasanya pas lu lagi pingsan itu gitu. Itu dia ngeliat ada peperangan di Surya Kencana. Pokoknya ada detailnya nanti. Nah, jadi teman-teman semua yang cerita Amu itu merupakan tim dari Timur Misteri dan dia menceritakan temannya hipotermia kalau di situ mukanya siapa semua yang sama tuh. Iya. Itu kan? Itu saya yang lihat. Itu kan? Abid. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang pengen tahu detailnya kenapa sih dia hipo aja punya cerita gitu kan. Jadi di balik hiponya itu nggak cuma hipo tapi ya langsung lah. Iya, ada mistisnya dari si korban nih. Jadi kalau penasaran banget, saya juga penasaran, langsung aja nonton di Timur Misteri Bang Iya, ya. ada. Linknya nanti juga saya taruh bawah video deh. Siap. Biar langsung teman-teman bisa langsung klik langsung ke videonya itu Bang Iya, ya. benar, Oke. Balik lagi Bang. Nah, ini yang saya yang bikin ger tuh tadi yang jalan tempat, tapi sebelum itu yang ini Bang. Saya ngebayangin ketika di mana di tenda terus kayak tiba-tiba sekejap aja gelap Iya, kayak gitu. bayangan pesawat gitu. Bayangannya itu berbentuk apa cuma gede gitu aja tuh? Enggak berbentuk. Enggak ada bentuk. Kayak kita di bawah lampu, terus kita lewat gini ya? ada benda lewat di depan lampu. Seret gitu. Itu Nggak ada juga bentuk. itu juga misalkan benda seharusnya misalkan ada gelap di bawah lampu. Iya. Ya Bang ya? Iya. Tapi kok kenapa lampu terus tenda bayangan di atas tapi berasa Bang ya? Berasa. Gelapnya itu berasa. Cet. Mungkin si merah itu kali Bang. Mungkin kita berasumsi orang-orang yang Saya biasa juga aja. mikirnya seperti itu. Gitu Bang. Bang ya. Soalnya Jadi kan pas gede. di bawah kita mikirnya. Jadi ini aktivitas dia nih. Iya, Terus di tenda kita. iya. Oh iya. Nih masuk ke situ nih. Iya. Maksudnya sinkron gitu loh Bang, Sinkron, sinkron. Nah, terus yang berikutnya nih Bang, itu kan sempat dia bilang. Jadi kayak awal mulanya gimana ya? Double awal. Iya, double awal. Pokoknya dia ngerasa kalau nangis tuh sebenarnya diri dia sendiri. Bahwasanya kasihan ya teman-temannya atau gimana dia Bang nggak ya? mau nyusahin. Gak menyusahin, Dia tapi nggak ngelawan Bang. sebenarnya ketika nangis tuh bukan Dari sisi goibnya. si goibnya tapi dia diri sendiri. Dia Ngontrol sendiri. Bang ya berarti ya bisa Jadi, ya. Dia lagi diajak, dia nggak ngelawan, tapi dia lebih pasrah. Ya udah, lu turun aja, gue mau ngikut dia gitu. Tapi Nah. gue nggak mau nyusahin lu. Nah, sempat tanya lagi Bang, lebih detail yang itu tuh yang kenapa sih nggak ikut turun? Yang mana tuh? Kan dia bilang kalian turun aja. Saya di sini. Iya. Sini. Maksudnya di sini itu diajak oleh dua yang Iya, kunti. karena dia ngikutin terus. Oh. Jadi ketika dia di kandang badak sumpama, udah gue di sini gitu, karena ada dia nih. Oh, karena diintilin terus. Iya. Lo aja turun Sama duluan makhluk, iya. gitu. Oke. Nah, terus yang saya bikin penasaran lagi ketika digendong itu sebenarnya dia. Iya. Makanya Jadi dibilang si awal ini salah bacaan iya, lo. Iya. Ternyata bukan goib ya Bang ya? Bukan. Emang dianya, makanya dia Iya. ngasih tahu ya. Iya, dia ngasih tahu. Makanya kok apa ya misalkan goib nih kok lebih pintaran goib gitu Iya. kan? Sempet saya tanda tanya tuh gede Iya, tuh. Maksudnya nggak ngerti juga sih itu entah dia apa bukan. Pokoknya setelah digendong ini kondisi dia normal. Sampai Nah. kan dia bilang udah turunin gue nih, kaki gue nggak apa-apa. Iya, gitu. tapi ketika nginjak, deng, Langsung ada yang megangin kaki dan dia. kayak tangan dua. Mungkin juga sih sosok itu. Nah sosok itu yang dia bilang di base camp, kayak dia tuh bukan malah seneng sampai bawah.
kayak penyesalan. Oh, iya. Kayak ya berhasil dia sampai bawah gitu. Oke. Ibarat kata ini si makhluk kayak gagal gitu bawa dia, Bang. Kayak gitu. Nah, terus yang bikin gerai lagi nih jalan di tempat itu loh, Bang. Iya. Sumpah, saya nggak ada kepikiran ke situ. Saya nggak kepikiran ke situ ketika duluan mungkin yang dua pendaki ini emang ada sesuatu yang gaib, tapi bukan di jalan tempat. Kirain saya itu tuh. Kalau saya mikirnya dia jalan duluan, dia emang bosen. Iya. Karena capek lah ya. Kan satu langkah awal istirahat kita gotong normal. Jadi dia capek dia mungkin ini asumsi gue pertama ya. Pas dia mau ngebalap gue duluan. Dan juga karena udah deket gitu kan. Jadi dia mau jalan ngebalap duluan. Pas lagi makan di Mangkeling dia ngomong katanya gue jalan di tempat. Iya. Rame-rame. Makanya tadi Bang Ibnu sempat bilang kalau dia abang ketemu lagi sama shelter itu. Ternyata sinkronnya ke yang atas dasar pengakuan dua pendaki itu. Iya, bahwa rombongan Bang Ibnu jalan tempat situ. Iya. Tapi ngerasanya kayak jalan, Bang, ya. Jalan. Itu gue jalan, orang gue nonton si awal. Gue jalan. Ada aktivitas perjalanan. Tapi yang dilihat gue jalan di tempat. Nah, yang suara itu, Bang, yang gerubuk. Nah itu gue nggak tahu, udah nggak ngerti. Pokoknya belakang ada senter lagi gak sih? Nggak ada cahaya lampu. Pokoknya nggak ada aktivitas. Oke, misalkan itu suara dari dua pendaki yang sempat ketemu tuh, Bang. Nggak sebanyak itu dong. Gitu kan? Iya. Misalkan tadi kan bahkan bisa lebih dari 12 orang, Bang. Iya. Suaranya itu kan teman-teman bisa ngebayangin ketika jalan bareng 12 orang di atas cor beton gitu kan. Pasti kebunyi. Jangan cor beton di ubin deh. Grek, pasti bunyi kan. Apalagi kan jembatan. Iya, jembatan. Bawahnya itu rawa ya, kosong gitu. Pasti kan aktivitas langkah lebih kedengeran. Beda sama yang baunya padat. Iya, betul. Iya, lebih gema. Makanya pas teman ngusulin break, itu semua diam kan, berhenti break. Emang lagi pada pengen istirahat kan, cuman breaknya diri karena beda kalau kita melakukan pendakian malam, Bang. Pasti kita break kita lebih banyak diri. Betul. Nggak banyak. Nggak duduk. Iya. Karena kita mikir nggak mau lama-lama. Iya, betul. Kan? Kalau duduk lama nih. Iya. Betul. Makanya kita semua diri, tapi berhenti. Kita tuh udah barengan, udah jalan barengan. Pas kita lagi bilang break, yaudah ayo break. Break diri semua diam gitu. Druk. Sampai gue mikir yang pertama terlintas di benak gue gitu. Wah, ada orang nih enak. Kita ketemu pendaki gitu kan. Udah kita semua ngerespon ngeliat ke belakang. Ada barengan lah, Bang. Iya. Terus kita lihat itu nggak ada. Cahaya lampu pun nggak ada. Nggak logika pendaki rame begitu nggak bawa senter. Iya. Walaupun misalkan sejauh-jauhnya itu udah kelihatan. Sorotan bias-bias itu kelihatan. Apalagi datar. Dan kita itu kan lama. Breaknya ya. Evakuasi enggak. Iya. Kan kita sempat evakuasi kecil-kecilan. Iya. Gendong terus turunin lagi, sempat maksa-maksa. Itu lama, betul. Seharusnya kan ketemu sama kalau memang itu orang ada. Ini nggak ketemu sama sekali, malah yang dua pendaki ini. Nah, atas sempet nanya lagi, Bang, yang petugasnya itu kan bikinin teh tuh. Sempet nanya ke petugasnya itu guys? Nggak nanya sih, cuman petugas itu kayak udah tahu, makanya dia bacain doa. Oh, teh itu ya, ngasih teh gitu ya. Terus dibaca-bacain gitu, diminumin terus langsung nggak ada respon. Muntah. Nah, dia tahu kalau seumpamanya si awal ini ketempelan bahasanya, Bang. Oh, ketempelan bahasa kitanya lah ya. Iya, bahasanya ketempelan. Jadi memang diikutin. Memang udah diikutin dari puncak gede Surken ini. Itu kali ya. Iya, dari Surken. Surken ya, yang malam itu ya. Yang dia cuma ngelihat awalnya. Ngelihat ternyata ngikut. Oke. Dan ternyata ngebes di Bangkeling. Udah lama juga nih Bangkeling nih. Iya, Bang ya. Ntar main, Bang. Salam dari Bang Umar. Ntar, Bang, sorenya, Bang ya. Barang saya. Oh, boleh. Tuh ketawa mulu Bangkeling itu. Kangkeling ini ya. Nah, oke. Itu teman-teman semuanya cerita dari Bang Ibnu. Dan sekali lagi saya ingetin, habis nonton video ini langsung mampir ke channelnya Bang Ibnu, yaitu Timur Misteri. Karena di situ si Amu menceritakan pengalamannya ketika Gunung Gede sama Bang Ibnu juga. Dan ada versi yang berbeda, sisi lain, Bang ya. Iya, si Abid ini ya. Nah, ini lebih seru banget teman-teman semua karena sempet saya tanya-tanya, nih ngalamin apa ya? Ternyata udah terjawab semua di channelnya Bang Ibnu, yaitu si Abid, gitu, Bang ya. Oke, Bang. Sebelum ditutup videonya nih, Bang, seperti biasa lah, Bang ya. Punya pesan nggak sih, Bang, untuk teman-teman semua nih, Bang? Ya, pesannya sih, kalau yang lebih ke pelajaran cerita ini ya, lebih baik jangan bawa sugesti buruk lah kalau melakukan pendakian gunung, apalagi yang kita punya dasar peka sama hal-hal gaib nih. Jangan lupain itu semua. Ya udah, kita ke gunung ini buat senang-senang. Ya udah, nggak usah pakai bawa-bawa sugesti buruk lah.
nggak usah macam-macam intinya. Macam-macam. Udah kita naik gunung buat senang-senang, ya udah niatin buat senang-senang gitu aja sih. Nah itu ya, jangan sampai ketika karena teman-teman semua cerita apa ya, suka dengerin cerita horor ketika naik gunung, ngebayangin terus. Iya. Udah nggak usah, yang penting nikmatin, adabnya juga, perilaku dan lain-lain tetap diimbangin Bang ya. Iya, betul. Gitu teman-teman semua. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Ibnu ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Abang. Sama-sama Bang Umar. Alhamdulillah. Bungkus.